Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Alwi dari jurusan Peternakan angkatan 2020. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai tugas akhir atau tugas final pada mata kuliah studi kelayakan yang diampu oleh Prof. Basir Pali. Nah, adapun tema dari kuliah 10 ini yaitu nilai waktu dari uang. Nah, adapun yang harus kita ketahui setelah mengikuti mata kuliah ini adalah untuk mengetahui apa sebenarnya future value atau nilai waktu di masa depan atau di masa yang akan datang. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan bunga tunggal, selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan bunga majemuk, seperti apa itu, dan kemudian apa yang dimaksud dengan present value. Nah, ataupun yang ada nilai waktu dari nilai waktu sekarang atau saat ini. Nah, adapun cara menilai uang portfolio itu nilai uang yang akan datang dan nilai uang yang ada saat ini. Nah, portfolio itu adalah portfolio. Nah, yang dimaksud dengan present value adalah nilai waktu yang ada saat ini yang akan menjadi nilai uang yang akan datang. Nah, yang dimana disebut dengan portfolio. Nah, ini disebut juga dengan kompon atau majemuk karena menggunakan bunga tunggal atau bunga majemuk atau bunga berbunga. Nah, bunga majemuk ini juga disebut dengan bunga berbunga karena prinsipnya inflasi atau karena terjadinya naik turun atau inflasi dari risiko dan opportunity. Nah, salah satu contoh adalah misalnya nilai waktu uang sekarang misalnya 100 dan nilai uang 100 saat ini dan juga nilai uang 100 di masa yang akan datang. Misalnya, apabila kita misalnya disuruh memilih mana yang kita harus pilih, nilai uang 100 sekarang ataupun uang 100 yang akan datang atau misalnya 2 tahun yang akan datang. Nah, tentunya kita harus memilih nilai uang saat ini 100 yang saat ini. Kenapa? Mengapa? Meskipun sebenarnya dikurangi misalnya saat ini 100 kemudian berbunga misalnya tahun depan 200 ya. Atau 2 tahun ke depan itu misalnya menjadi 120. Nah, meskipun sebenarnya nilai uang saat ini lebih rendah daripada tahun yang akan datang, sebenarnya itu lebih baik kita pilih yang saat ini karena begitu berharganya uang yang ada saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita harus memilih uang yang ada saat ini. Dan salah satu contohnya adalah misalnya uang 100 2023. Nah, itulah dengan menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Berapa nilai uang tersebut pada 3 tahun yang akan datang atau di 2024, 2025 dan 2026. Nah, jika diketahui tingkat bunga pasaran sebesar 10% per tahun. Nah, adapun bunga tunggal yaitu misalnya 10% per tahun. Per tahun 2024 misalnya terdapat uang kita misalnya memiliki uang 1000. Nah, cara untuk mengetahuinya adalah 1000 dikali 10 kemudian dibagi dengan 100. Itu sama dengan 1000 tambah 100. Nah, akhirnya bunga tunggal ini dengan uang 1000 yaitu bisa menjadi 1100. Nah, pada tahun 2025 misalnya kita mempunyai uang 1100, nah maka untuk mencari bunga tunggal itu saya 1000 dikali 10 kemudian dikali dengan 100 akhirnya dapatlah 1200 dikali dengan 10 dan dibagi dengan 100 akhirnya kita dapat 100 kemudian ditambah dengan 100 yaitu 1200. Nah, inilah yang dikatakan dengan bunga tunggal. Kemudian bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini misalnya 10% peningkatannya dalam setahun. Misalnya dalam 2024 kita memiliki misalnya uang 1000, maka cara untuk mencarinya yaitu 1000 misalnya dikali 10 bagi 100. Kita hasilkan 1000 tambah 100 akhirnya 110. Dan begitulah seterusnya. Kemudian untuk menghitungnya dengan menggunakan untuk mencari misalnya
future value atau nilai uang yang akan datang, yang dia itu dengan menggunakan rumus FP sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah R pangkat N. Nah, PV ini yaitu sama dengan present value atau nilai sekarang, kemudian FP future value atau nilai yang akan datang, dan kemudian R ini sebagai bunga atau diskon faktor, dan N itu jumlah tahun. Nah, maka kita carilah menggunakan rumus future value. Nah, yaitu pada tahun 2024 misalnya kita mempunyai uang 1000. Nah, untuk mencarinya itu 10 dikalikan 1000 dikali dengan 10 dibagi dengan 100 pangkat 1, karena N itu sama dengan 1. Maka dihasilkan 1000 dalam kurung 1,1 pangkat 1. Maka dihasilkanlah 1100. Maka begitulah cara menjumlah angka-angka yang lain. Nah, kemudian adalah bunga tunggal. Bunga tunggal ini 10%. Nah, bunga tetap 10% per tahun dihitung dari pokok pinjaman awal. Karena pokoknya 1000 dan bunga 10%, maka setiap tahun memperoleh bunga 10%. Kalikan dengan 1000, maka hasilnya adalah 100 setiap tahunnya. Jadi yang dibungakan hanya pokok yang bernilai 1000, kemudian terus menerus. Nah, di sini terdapat alur, misalnya pada tahun 2023 kita mempunyai uang 1000. Nah, maka pada tahun 2024 yaitu kita kalikan, kita tambah 1000 dengan 100, maka dihasilkanlah 1100. Berarti pada tahun 2023 ke tahun 2024 itu terjadi pertambahan 100. Kemudian pada tahun 2025 yaitu 1100 ditambah dengan 100 menjadi 1200. Nah, pada tahun 2026 itu kita tambah 1200 ditambah 100, maka dihasilkanlah 1300. Namun untuk mencari atau rumus yang digunakan yaitu MN sama dengan O dalam kurung 1 tambah NB, di mana MN itu disebut dengan modal pada periode waktu, kemudian NO itu modal awal, kemudian N periode waktu atau per tahun, dan kemudian B itu suku bunga. Kemudian bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini yang pertama yaitu di tahun 2023 atau tahun nol atau tahun saat ini dilakukan dengan bunga 10% tahun pertama 2024. Nah, di sini untuk mencarinya itu nilai pokok ditambah yang bunga 10% tahun pertama 2024 atau pada tahun 2023 ditambah dengan nilai pada tahun 2024, maka dikalikan dengan bunga 10% untuk tahun kedua yaitu 2020. Maka nilai pokok dan ditambah dengan nilai bunga ini itu 10% di tahun ke-25, kemudian dikalikan dengan 10% lagi untuk tahun ketiga itu 2026. Salah satu contoh yaitu pada tahun 2023 misalnya, tahun atau saat ini kita yang punya uang 1000, kemudian ditambah dengan pada tahun 2024, maka 1000 ditambah 100, artinya 1100. Kemudian 1100 ditambah dengan 1110, maka akhirnya adalah 1210. Kemudian pada tahun 2023 pada tahun 2026 yaitu 1210 ditambah dengan 1100, maka diperolehlah nilai 1300 ditambah dengan pada tahun 2026 itu misalnya 1210 ditambah dengan 1221, maka diperolehlah 1331. Nah, adapun rumus yang digunakan yaitu N sama dengan MO dalam kurung 1 tambah B pangkat N. Rumus ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, atau bunga bunga tunggal. Nah, pada bunga majemuk ini di mana MO dalam kurung 1 tambah B dan dipangkatkan dengan N.
Nah, di mana MN ini sebagai modal pada periode waktu. Nah, kemudian MO yaitu sebagai modal awal, kemudian periode N itu sebagai periode waktu 1 tahun, dan kemudian B sebagai suku bunga. Nah, untuk present value atau nilai uang yang akan datang. Nah, present value ini yaitu sama dengan nilai uang yang akan datang. Nah, yang kemudian akan menjadi nilai uang saat ini. Atau misalnya uang yang akan datang kita tarik kepada nilai uang yang saat ini. Ataupun kita putar sebaliknya. Nah, present value ini yang dimaksud nilai uang akan datang, yaitu misalnya uang akan datang, uang misalnya pada tahun sekarang saat ini 2023 dan tahun depan 2024. Nah, uang pada tahun 2024 ini 100 misalnya kita bawa kembalikan ke 2023. Nah, seperti apa nilai uang ini, uang 100 ini pada tahun 2023. Nah, itu yang dimaksud dengan future value. Kemudian akan dilakukan pengurangan atau diskon karena, dan kemudian prinsipnya dari pengurangan ini adalah bahwa nilai yang diterima pada saat ini persen value mempunyai manfaat yang lebih besar bila dibandingkan nilai dengan uang di masa yang akan datang atau di masa depan, atau yang disebut dengan future value. Adapun rumus future value yaitu PV future present value sama dengan FP atau future value dibagi 1 tambah R dengan kurang N. Nah, pun PV yaitu present value nilai sekarang, FP future value yaitu nilai yang akan datang, dan kemudian R bunga diskon faktor, dan kemudian N jumlah tahun. Nah, salah satu contoh adalah uang masa depan atau future value sebesar misalnya 1.100 di tahun 2024. Ya, jika bunga yang berlaku 10%, nah, itulah berapa nilai present value-nya. Menggunakan rumus PV nilainya adalah 1.000, atau misalnya jika dilakukan diskon. Kemudian jika uang tersebut banyak 1.200 tapi di tahun 2025 bunga 10%, itu lebih berapa nilai PV? Nilainya 991.073 apabila didiskon. Nah, bagaimana melakukan perbandingan nilai uang antara present value dengan future value, nilai uang saat ini dan nilai uang yang akan datang? Dikarenakan uang yang saat ini itu present value mempunyai manfaat yang lebih besar bila dibanding dengan nilai yang akan datang atau di masa depan atau future value, maka nilai uang present value dan nilai dibandingkan dengan beberapa persyaratannya. Yang pertama, membandingkan uang harus pada waktu yang sama-sama present value atau sama-sama future value. Maksudnya adalah apabila kita ingin membandingkan uang, maka jangan membandingkan antara uang yang saat ini dan juga uang yang akan datang, atau uang yang pada tahun 2023 dan uang yang pada tahun 2024. Nah, misalnya kita ingin membandingkan uang ini, maka kita harus mempersamakan dulu. Misalnya baik itu misalnya pada ingin kita membandingkan pada tahun 2023, maka uang pada tahun 2024 kita tarik ke uang pada tahun 2023, maka kita harus samakan dulu, jangan dibedakan. Kita ingin membandingkan uang, maka kita harus samakan dulu agar bisa dibandingkan. Jangan pernah membandingkan uang yang berbeda waktunya. Nah, ini yang dimaksud. Nah, untuk memperoleh waktu yang sama, kita membandingkan nilai ke depan, yang disebut dengan nilai kompon atau majemuk, atau memindahkan ke belakang, yang disebut dengan diskon. Nah, untuk melakukan perbandingan uang ini, maka kita harus melakukan memindahkan, misalnya kita harus memindahkan uang 2003 ke 2024 ataupun sebaliknya, yang dilakukan dengan dinamakan pengurangan. Nah, perbandingan adapun contoh perbandingan sederhana yaitu 1 tahunan, dan yang melakukan perbandingan nilai uang future value dan present value dan future value pada periode waktu 1 tahun dengan bunga 10%. Nah, yang pertama itu nomor 1 1.000 tahun 2023 kita mempunyai 1.000. Nah, ini present value. Nah, pada tahun 2020
itu bertambah 1.100. Nah, present value ini ya, present value ini itulah yang dimaksud ini pada tahun 2020. Present value ini nilai waktu pada present value ini yang dimaksud adalah pada tahun 2023. Adapun nilai waktu yang akan datang yaitu pada tahun 2024, 2025, 2026 dan juga 2027. Nah, untuk mencari yaitu dengan terdapat rumus khusus yaitu misalnya PV yaitu FP sama dengan 1 tambah R. Nah, rumus ini tidak usah saya sampaikan kembali karena pada sebelumnya itu sudah saya sampaikan. Nah, itulah penjelasan saya atau yang dapat saya sampaikan mengenai dengan materi atau kuliah 10 nilai waktu dari uang. Maksudnya adalah nilai uang yang saat ini dan nilai uang yang akan datang. Nah, dan juga bagaimana kita membandingkan antara uang saat ini dan uang yang akan datang. Nah, jangan pernah membandingkan uang di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Jika ingin membandingkan uang, maka bandingkanlah uang ini di waktu yang sama. Atau misalnya kita tarik yang uang yang tahun 2024, maka kita bandingkan pada tahun 2023, ataupun uang yang 2023 kita tarik ke tahun 2024. Nah, itulah yang dimaksud dari mata kuliah ini. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.